Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanin Banasodiru Salvia yang akan menemani hari Senin siang kalian. Episode kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa. Sebelumnya saya di sini tidak sendiri, tetapi ditemani langsung oleh dua mahasiswa dari Universitas Jember. Halo Kak Putra dan Kak Sila. Halo. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman di rumah pasti penasaran apa sih topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Saya ingin langsung bertanya kepada Kak Putra nih. Kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas pada siang hari ini? Untuk topik pada siang kali ini itu kita menganalisis ya, sesuai judul yang tertera, kita menganalisis cerpen yang dimana kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalamnya. Baik, jadi pada siang hari ini kita akan membahas analisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpennya. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira judul cerpen yang akan kita bahas itu apa sih? Kak Sila bisa menjawab? Jadi judul cerpen yang kami bahas itu Makan Tak Boleh Bermakan. Baik, tadi kan udah dijelasin judulnya cerpen yang kita bahas kali ini itu apa? Makan Tak Boleh Beremah. Sebelum kita masuk ke analisis cerpennya nih, boleh dijelasin dulu nggak apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik itu? Mungkin Kak Putra atau Kak Sila yang ingin menjawab? Menurut saya sendiri itu ya, unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerpen itu dari dalam. Kayak seperti membahas tentang tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat itu sih Kak. Kalau unsur ekstrinsiknya sendiri apa Kak? Kalau unsur ekstrinsik ini sebenarnya kebalikannya pastinya kan ya. Pasti kalau misalnya di dalam berarti ekstrinsik di luar. Dan unsur ekstrinsik ini membahas tentang latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Baik, sebelum masuk ke analisisnya nih Kak, saya ingin bertanya dulu, cerpen Makan Tak Boleh Beremah ini menceritakan tentang apa sih? Cerpen Makan Tak Boleh Beremah ini menceritakan sebuah keluarga yang dimana bapak atau kepala keluarga dari keluarga tersebut itu sangat menekankan pada sebuah petuah, yaitu makan tak boleh beremah atau makan itu tidak boleh bersisa, karena merupakan bentuk menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan ladang di desa tersebut. Dan salah satu pahlawan tersebut tidak lain adalah sosok pria idaman dari ibu dari tokoh ayat tersebut. Jadi menceritakan tentang tidak boleh menyisakan sebutir makanan ya Kak? Iya, karena itu tidak baiklah menurut saya. Baik. Mungkin langsung saja ke analisis cerpennya. Mau dimulai dari Kak Putra atau Kak Sila dulu? Dari Kak Sila saya. Boleh? Baik, untuk analisis yang pertama itu mengenai unsur intrinsik. Yang pertama itu mengenai prolog. Menurut saya itu prolog itu bertujuan untuk pengantar cerpennya sendiri. Nah, dalam cerpen Makan Tak Boleh Beremah ini prolog ditujukan pada kalimat, bentar saya bacakan. Ayah selalu saja terlambat menyelesaikan makan bersama kami. Suapnya satu-satu, tidak lahap. Ayah seperti menikmati benar makanan yang dikunyahnya perlahan, seakan geraknya kelihatan tak bergerak. Itulah sebabnya makan malam kami selalu sehabis sholat isya. Padahal emak sudah mempersiapkan makan malam sebelum maghrib, menyajikan makanan di atas tikar pandan lebar yang dianyam emak sendiri, dibentang di ceruk rumah kami yang tak seberapa sana. Itu merupakan kalimat pembukaan dulu ya Kak, pembukaan dari prolog. Selanjutnya, kalau habis prolog, tema ya Kak ya? Iya, tema. Baik. Mungkin tema dari cerpen Makan Tak Boleh Beremah ini seperti apa Kak? Kalau saya menelaah dari keseluruhan cerpen dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, untuk temanya sendiri lebih kepada perjuangan mungkin ya. Untuk awal-awal memang menceritakan sebuah pantangan, kemudian nanti di bagian mulai pertengahan sampai klimaks itu membahas tentang
perjuangan sosok pria idaman dari Kuntum. Nanti ada tokohnya yang bernama Kuntum, itu bagaimana dia memperjuangkan ladang secara mati-matian. Berarti temanya ada 2. Ada cukup satu, perjuangan. Oh, Berarti temanya tentang perjuangan ya Kak Putu? Oke, tentang perjuangan. Baik, kita lanjutin di sebuah cerita. Pasti kan ada yang namanya tokoh dan watak tokohnya, Kak. Kira-kira pada cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini, tokoh dan watak tokohnya itu seperti apa? Jadi menurut saya sendiri ya, mengartikan tokoh ini sebagai pelaku, dan untuk watak tokoh itu bagaimana karakter atau sifat tokoh dalam sebuah cerita ini. Nah, di dalam cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini terdapat tokoh yang pertama, Ayah. Ayah ini memiliki watak suka merenung gitu ya. Yang kedua itu ada Emak yang memiliki watak perhatian. Selanjutnya Diding penurut, dan Kuntum itu nenek gadis ya. Itu mempunyai watak yang setia dan nurut. Selanjutnya Onen pemberani dan tegas, dan yang terakhir itu ada tokoh serdadu Jepang yang memiliki watak penindas. Gitu Pak. Berarti tokohnya itu ada 6 ya, Kak ya? Iya. Selanjutnya mungkin penokohan. Penokohan sendiri itu seperti apa, Kak? Jadi penokohan itu dibagi menjadi beberapa ya. Jadi ada bisa dari perannya, kemudian dari juga wataknya yang itu protagonis, antagonis, dan protagonis. Kemudian ada perkembangan perwatakan. Nah, untuk perannya sendiri, untuk tokoh utamanya itu Kuntum atau nenek gadis tersebut, karena secara garis besar lebih menceritakan tentang pengalaman hidup dari Kuntum tersebut. Kemudian untuk tokoh aku, Emak, Ayah, Diding, Onen, dan serdadu Jepang itu lebih ke tokoh pembantu. Sebenarnya tokoh serdadu Jepang ini tokoh figuran karena juga keluarnya sedikit, jadi hanya muncul. Kan ini serdadu Jepang ini soalnya keluarnya pada akhir cerita gitu Kak. Betul. Iya. Jadi tokoh penambah. Kemudian untuk wataknya sendiri, untuk wataknya ada 2, protagonis dan antagonis yang saya temukan di sini. Untuk antagonis sendiri hanya untuk serdadu Jepang, karena serdadu Jepang tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Sila merupakan tokoh yang suka menindas. Kemudian untuk protagonis atau yang bersifat baik itu selain serdadu Jepang, jadi tokoh aku, Emak, Ayah, Diding, Kuntum, dan Onen. Kemudian untuk perkembangan perwatakan, di sini ada 2 juga, ada tokoh yang berkembang dan tokoh yang statis. Nah, untuk tokoh yang berkembang sendiri ini saya lebih menekankan kepada Kuntum, karena dari alur cerita Kuntum disebutkan hingga akhir, tokoh Kuntum saja yang memperlihatkan ada perubahan watak. Jadi yang awalnya bahagia, kemudian karena lika-liku kehidupannya yang sangat luar biasa sekali, menjadi pendiam, pemurung, dan sedih karena ditinggal Onen atau pria kekasihnya. Kemudian untuk yang kedua, tokohnya statis, yaitu ya selain Kuntum itu sendiri sebenarnya tokoh aku, Emak, Ayah, Diding, Onen, dan serdadu Jepang, karena tidak ada yang memperlihatkan perubahan watak di sini. Jadi wataknya tetap gitu ya Kak? Tetapnya tetap. Tadi kan udah dijelasin nih Kak, tokohnya siapa saja, wataknya seperti apa, penokohannya bagaimana. Lalu untuk alurnya sendiri bagaimana nih Kak? Alur maju mundur atau menggunakan alur seperti apa? Ini menurut saya alur dari cerpen Makan Tak Boleh Bermah ini yakni alur campuran ya, dan plot dari cerpen tersebut berplot padat. Kenapa bisa dibilang cerpen tersebut menggunakan alur campuran dan berplot padat? Ya karena menurut saya itu pengarang memberikan cerita flashback untuk menyajikan wawasan tambahan dan berplot padat ini karena pengembangan ceritanya yang cepat dan efisien gitu Kak. Oh, jadi pada cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini menggunakan alur campuran dan ada plot padatnya. Kemudian di suatu cerita kan pasti ada yang namanya latar ya Kak. Kira-kira di cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini latarnya bagaimana? Untuk latarnya sendiri itu diawali dari Ceruk Rumah
itu dijelaskan di kalimat, dibentang di ceruk rumah kami yang tak seberapa besar. Kemudian untuk kalimat selanjutnya itu juga menjelaskan, tiba giliran bersantap kami duduk bersila mengelilingi hidangan. Jadi untuk latar yang pertama itu di sebuah ceruk rumah dan di suatu ruang untuk makan keluarga. Berarti itu latar tempat. Latar tempat. Kemudian untuk latar waktunya itu pada malam hari, karena di sini dapat terlihat dari kalimat, itulah sebabnya makan malam kami selalu habis sholat isya, padahal emak sudah mempersiapkan makan malam sebelum maghrib. Untuk yang pertama. Berarti latarnya cuma latar tempat dan latar waktu saja. Latar waktu. Mungkin apa ada tambahan Kak dari latar suasana? Ya, latar suasana. Untuk latar suasana sendiri gimana ya? Sebenarnya kalau menurut saya ya, dalam suasana yang ceria. Jadi namanya kumpul keluarga, apalagi makan bersama kan tidak mungkin ada yang namanya sedih ataupun apa. Karena juga di sini mereka itu sangat menikmati hidangan makanan, dan di sela-sela, bukan di sela-sela ya sebenarnya, di sini setelah selesai makan si ayah ini cerita tentang neneknya atau ibu dari bapak ini, karena Kuntum atau si Kuntum ya, Kuntum itu memiliki cerita yang luar biasa. Itu suasananya ceria. Jadi ceria ya Kak? Iya. Tapi sempat saya baca di cerpennya itu ada suasana yang menegangkan, kayak sejarah dari Jepang tuh menculik Kuntum. Itu bagaimana Kak? Berarti itu suasana di akhir cerita ya Kak? Iya. Untuk suasana yang di akhir cerita itu mungkin bisa masuk juga, karena juga termasuk dalam cerita pastinya ya. Tapi untuk yang lebih saya tekankan di sini tentang suasana si tokoh aku ini posisinya sedang apa dan bagaimana. Tadi kan kita udah sampai alur dan latar. Ya. Saya sempat membaca di berbagai sumber bahwa pastinya di suatu cerita itu ada sudut pandangnya. Kira-kira sudut pandang pada cerpen ini bagaimana Kak? Jadi sudut pandang itu menurut saya bisa diartikan sebagai posisi dan penobatan diri seorang pengarang dalam ceritanya, atau dari mana seorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang ada dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, sudut pandang dalam cerpen Makan Tak Boleh Berumah ini memakai sudut pandang orang ketiga Kak. Jadi kok bisa dikatakan menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena penulis ini menulisnya berada di luar cerita dari tokoh-tokoh yang disampaikan atau yang ditampilkan itu. Jadi menggunakan sudut pandang orang Yang ketiga. ketiga, iya. Lalu untuk gaya bahasanya sendiri seperti apa Kak? Tapi boleh dijelaskan sedikit gaya bahasa itu apa? Oke, baik. Untuk gaya bahasa ini sebenarnya pemilihan bahasa atau kata-kata yang berpengaruh pada estetika suatu karya. Jadi atau istilahnya majas lah. Biasanya secara umumnya majas, kita kenalnya itu dengan majas. Nah, itu kerjanya sedikit ya. Terus untuk gaya bahasa yang saya temukan di sini, yang pertama itu ada pleonasme. Jadi pleonasme ini penggunaan kata yang berlebihan, tapi kalau kata itu dihilangkan maka maknanya tidak akan utuh. Nah, pleonasme itu saya temukan pada penggalan kalimat, sebutir nasi, sebutir beras, sebiji padi sangat berharga seakan butiran emas. Nah, seakan butiran emas ini termasuk pleonasme. Kenapa? Karena katanya itu terlalu berlebih. Karena gimana ya? Jadi sebutir beras, sebutir nasi, seakan-akan butiran emas kan, antara beras dan emas ini kan nilai jualnya sangat jauh ya. Jadi mungkin pengarang mengapa menggunakan kata ini agar menegaskan tentang betapa berharganya beras, sebutir beras tadi. Kemudian untuk gaya bahasa yang kedua, saya menemukan hiperbola, yaitu juga sama penggunaan, sebenarnya bukan penggunaan kata, jadi menggunakan kata tapi terlalu berlebihan.
Walaupun kalau misalnya kata tersebut hilang, itu tidak akan berpengaruh pada maknanya. Kemudian saya menemukan pada penggalan kalimat juga gelisah hati emak, jelas ku dengar dari tarikan nafasnya. Nah, jadi tidak mungkin juga ya kita mendengarkan tarikan nafas seseorang itu, semisal saya tarik nafas ya. Kemudian tidak mungkin ada kata-kata yang keluar dari tarikan nafas tersebut kan? Nggak mungkin Kak. Tidak mungkin juga, apalagi merasakan apa yang dirasakan tokoh yang sedang berhadapan dengan dia. Jadi seperti itu. Oh, jadi gaya bahasanya dari cerpen itu seperti yang dijelaskan oleh Kak Putra tadi ya. Iya. Udah. Wah, sepertinya kita udah sampai ke unsur yang terakhir nih Kak, dari unsur intrinsik, yaitu amanat. Mungkin dari cerpen Makan Tak Boleh Berema ini, amanat yang dapat diambil dan mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman di rumah itu seperti apa? Baik, amanat itu pesan ya Kak, pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Jadi pesan tersirat yang bisa diambil dari cerpen Makan Tak Boleh Berema ini, di dalam sebuah kehidupan itu pastinya terdapat suatu masalah kan. Nah, sebagai manusia itu kita menghadapinya dengan sikap yang tenang dan sabar. Dan kita itu sebagai manusia harus memiliki sikap pemberani juga, serta harus memiliki sikap baik hati dan setia gitu Kak sih menurut saya. Jadi amanat yang bisa diambil itu, kita sebagai manusia harus menyikapi masalah-masalah yang terjadi pada diri kita itu dengan sabar dan tenang gitu Kak. pasti nanti ada jalannya gitu ya Iya Kak. Kak, pastinya. Baik. Tadi kan kita udah ngebahas unsur intrinsik pada cerpen Makan Tak Boleh Berema ini. Jadi pada cerpen Makan Tak Boleh Berema ini kan ada banyak unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Nah, tadi sempat disinggung bahwa unsur ekstrinsik sendiri itu kebalikan dari unsur intrinsik, atau bisa dibilang unsur-unsur yang ada di luarnya seperti biografi pengarang, hubungan psikologi pengarang, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke unsur ekstrinsiknya, boleh dijelasin dulu unsur-unsur ekstrinsik itu ada apa saja? Baik, untuk unsur-unsur ekstrinsik itu yang pertama ada tadi latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada nilai sosial. Kemudian yang ketiga ada psikologis, dan yang keempat ada nilai moral. Cukup 4 aja ya Kak unsurnya? Ya, cukup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pasti yang di rumah udah pada kepo atau penasaran unsur ekstrinsik dari cerpen Makan Tak Boleh Berema ini apa saja. Langsung masuk ke yang pertama, yaitu biografi pengarang atau latar belakang masyarakat. Mungkin Kak Putra yang bisa menjelaskan? Oke, baik. Untuk unsur ekstrinsik yang pertama yaitu biografi pengarang. Untuk biografi pengarang di sini tertera pada paling akhir cerpen. Jadi di sini ada penjelasan bahwa Sulaiman Sambas, yaitu sebagai penulis dari cerpen ini, menggeluti dunia sastra hingga usia 83 tahun. Lahir di Tanjung Balai 27 Juni 1940. Saat ini menjadi penasihat Forum Sastrawan Deli Serdang atau Kosat, serta ikut mengasuh rubrik sastra koran Waspada Medan, seraya menikmati hari tua di Tembung bersama cucu-cucunya. Dan untuk latar belakang masyarakat pada cerpen di sini juga bagaimana ya? Jadi masyarakatnya ini mempertahankan tentang pantangan-pantangan yang dimana pantangan ini bertujuan untuk menghargai semua jasa atau usaha yang dilakukan oleh sosok pahlawan. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya menghargai apapun yang didapat dan apapun yang diterima oleh masyarakat tersebut. Kemudian ini juga berhubungan dengan pengarang, yang dimana pengarang ini juga ternyata sudah berumur berapa tadi? 83 tahun. Cukup tua ya? Cukup tua. Kemungkinan bisa jadi cerita yang ditulis ini itu juga cerita yang dialami si pengarang. Selanjutnya kita masuk ke hubungan psikologi pengarang. Mungkin Kak Sila bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah? Mengenai nilai psikologis ini ya, menurut saya itu kondisi apa yang dirasakan pengarang pada saat itu Kak.
Jadi kondisi pengarang pada saat itu merasakan bahwa ketika kita sudah berhadapan dengan suatu nikmat di depan kita, maka kita itu harus bisa mensyukurinya, bukan malah kita menyia-nyiakannya. Dilihat dari ketika sedang makan di meja makan itu ya, ayah itu terlambat menyelesaikan makan karena keasikan bercerita atau berbicara gitu Kak. Oh, baik. Jadi psikologi pengarang ini lebih kepada itulah mental atau perasaan itu, perasaan dari pengarang pengarang sendiri. Oke. Selanjutnya mungkin hubungan karya sastra dengan nilai sosial kan Kak? ya, maksudnya itu hubungan karya dengan masyarakat atau aspek sosial yang terdapat dalam cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini. Berbicara mengenai nilai sosial ini ya, nilai sosial ini nilai yang bisa kita ambil dari cerpen Makan Tak Boleh Bermain ini. Nah, nilai sosial yang dapat diambil dari cerpen tersebut adalah menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dilihat dari akhir cerita ini Kak ya, bahwa Onen itu menyelamatkan Kuntum dari bahaya serdadu Jepang, karena serdadu Jepang ini ya gitu ya, cukup orangnya pindas dan sedikit agak jahat gitu. Berarti lebih apa ya? sikap tolong menolongnya. Iya, sikap tolong menolongnya yang lebih ditonjolkan di dalam cerpen ini. Untuk unsur yang terakhir, karya sastra dengan pikiran atau hubungan erat dengan nilai atau amalan gagasan. Kepada Kak Putra bisa dibantu jelaskan? Oke, baik. Untuk yang terakhir kemungkinan nilai moral. Jadi nilai moral pada cerpen di sini cukup banyak, tapi saya akan mengambil beberapa. Untuk yang pertama itu terlihat pada kalimat begitupun dinding tak berani berdiri dari duduknya, apalagi meninggalkan lingkaran sila duduk, sedang kami ayah, emak dan aku masih makan. Larangan bangkit dari duduk sebelum semua selesai makan, termasuk pantang besar bagi ayah. Jadi ya ini merupakan aturan makan ya. Jadi mungkin hampir semua orang menerapkan hal ini, karena kalau misalkan ada orang makan di depan kita, kemudian kita berdiri dan pergi dari tempat tersebut, kan kurang menghargai atau kurang enak dilihat lah. Sebaiknya kita masih tetap di tempat makan itu sih Kak. Untuk yang kedua, di sini terdapat dari penggalan yang tadi ya. Jadi sebutir nasi, sebutir beras, sebiji padi sangat berharga seakan butiran emas. Nah, ini memiliki makna bahwa sebutir nasi yang kita dapat itu sangat berharga melebihi apapun yang kita dapat. Jadi emas kan itu sangat berharga ya, tapi lebih berharga nasi karena itu butuh perjuangan dalam mendapatkannya. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, di sini lebih ke makna kesetiaan ya. Jadi di sini ada kalimat, aku tak akan ingkar pada lelaki pertama yang pernah ditunangkan ayah untukku. Jadi di sini ya lihat orangnya itu kita harus setia pada satu pasangan, tidak boleh ya berpindah-pindah. Jadi seperti itu. Kalau kakaknya sendiri setia nggak? Oh, ya pastinya setia dong kan. Iya. Sudahlah. Wah, agak tutup ya. Iya. Oke. Wah, gak kerasa ya kita udah banyak banget mengulik unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen Makan Tak Boleh Beremah. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat pada perbincangan siang hari ini. Semoga pembahasan materi yang kita bawakan bermanfaat bagi teman-teman di rumah ya. Mungkin cukup sampai sini saja podcast sastra pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.